Silahkan kalian kepoin yang namanya Expose Update ya di Yusuf YouTube ya. Jangan lupa di like, di share, di sabrek ya, sabrek ya, itulah pokoknya ya. Pokoknya jangan sampai enggak ya. Mantap. Dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diungkap Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono yang digelar di Polres Metro Bekasi pada Selasa 15 Oktober 2024. Uang negara yang berhasil diselamatkan dari dua kasus tersebut adalah sebesar 183,5 miliar rupiah. Kasus pertama terkait pemalsuan akta jual beli tanah yang melibatkan 5 orang tersangka. Korban telah menyerahkan uang untuk membeli tanah sejumlah 4 miliar 72 juta rupiah kepada tersangka. Faktanya, salinan akta jual beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku repertorium, sehingga korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama korban. Kasus kedua melibatkan 2 tersangka dan 37 korban yang kemungkinan akan bertambah. Modus yang digunakan adalah dengan menggadaikan sertifikat hak milik hingga 39 buah. Tersangka RD dibantu oleh tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat asli milik keluarganya. Setelah tersangka PS selesai membuat sertifikat, kemudian sertifikat palsu ini digunakan oleh RD sebagai jaminan utang kepada para korban sebanyak 37 orang, sehingga tersangka mendapatkan keuntungan dari para korban. Terdapat 2 kasus tindak pidana pertanahan yang sangat meresahkan masyarakat. Kasus pertama ini dilakukan oleh 5 orang. Tersangka berinisial RA, RBS, OS, IS, dan D. Modus operandi yang digunakan adalah pemalsuan akta jual beli, di mana tersangka RA dan RBS menawarkan sebidang tanah milik saudara Mi'in bin Said kepada korban, dibantu oleh tersangka IS yang akan mengurus proses AJB antara korban dan saudara Mi'in bin Said, serta penandatanganan akta jual beli palsu yang dibuat oleh tersangka OS. Namun setelah korban menyerahkan uang sebesar 4 miliar 72 juta rupiah kepada tersangka IS, OS dan D dengan diyakinkan oleh tersangka RA dan RBS, faktanya salinan akta jual beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku repertorium, sehingga korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama korban. Jadi kasus kedua dilakukan oleh 2 orang tersangka berinisial RD, 31 tahun, seorang karyawan swasta yang bertempat tinggal di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dan PS, berusia 57 tahun, seorang karyawan swasta yang bertempat tinggal di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Modus operandi yang digunakan adalah pemalsuan sertifikat dengan menduplikasi sertifikat, di mana tersangka RD meminta tersangka PS untuk membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak, NIB, nomor hak sertifikat, dan nama pejabat. Setelah tersangka PS selesai membuat sertifikat, digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan hutang kepada para korban sebanyak 37 orang, sehingga tersangka mendapatkan keuntungan dari para korban. Selain reloss senilai 3,9 miliar rupiah dan fiscal loss senilai 1,6 miliar rupiah yang berhasil diselamatkan, kasus kedua ini juga mengamankan potensial loss dari proyek tol Cibitung Cilincing sebesar 173,9 miliar rupiah. Pengungkapan 2 kasus ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memberantas praktik mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat luas. Kami dari kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan memeriksa dengan teliti keabsahan sertifikat tanah
ini sering kali dimanfaatkan karena ketidakpahaman masyarakat mengenai proses administrasi peternakan, sehingga mereka mudah tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ke depan kita akan semakin memperkuat kolaborasi antara kepolisian, BPN, serta instansi-instansi terkait untuk mencegah dan memberantas praktek-praktek ilegal yang merugikan masyarakat. Dari Kabupaten Bekasi, Sudarto, Expos Update melaporkan.